Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak bertemu dengan kami Warung Bilah Nusantara. Oke, pada kesempatan video pertama kali setelah cukup lama kita vakum, kita pada kesempatan kali ini akan mempersembahkan satu video tutorial bagaimana caranya kita mengubah gocil super buluk menjadi gocil yang eksotis. Ini adalah satu pucuk golok cilik sekitar 1 jengkal 3 jari total keseluruhannya. Ya, total keseluruhannya hanya 1 jengkal 3 jari. Mana gocil ini di bagian handle dan warangka masih belum di finishing ya. Di sini terlihat jelas masih banyak, ada beberapa yang sangat-sangat renggang. Dan di sini di hamplasannya masih kurang rapih ya. Di sini hamplasannya masih kurang rapih, terlihat jelas di sini ini sama ini. Itu masih sangat-sangat kurang rapi. Ini masih ada bolong-bolongan renggang. Nah, seperti ini. Ini juga masih sangat-sangat ada beberapa yang renggang di sini. Hamplasannya masih kurang rapi dan ada beberapa yang renggang. Golok kecil ini difungsikan untuk kawan-kawan yang hobi mancing. Supaya golok kecil ini bisa dibawa untuk mancing dan terkena air, warangkanya ini tidak mengelupas, maka nanti akan kita lem ulang ya, menggunakan lem Korea yang dia dicelup dengan air sekalipun, insya Allah dia tidak akan terkelupas lagi, tidak akan terbuka lagi. Nah, awalnya ini hanya memakai lem kayu, lem fog, di mana lem fog itu kalau dia untuk tingkat kekuatan terhadap air dia sangat-sangat rentan. Makanya dia dibiarkan masih ada rongga sedikit untuk memasukkan lem sebangsa seperti lem Korea untuk kekuatannya, untuk mengambil kekuatannya. Setelah itu baru di perapihan. Itu ini detail sebelumnya ya, detail sebelumnya. Nanti ini akan kita sulap menjadi warangka yang kuat, tahan terhadap air. Setelah itu kita lihat lagi di handle-nya. Di handle-nya pun masih ini ya, masih ada beberapa hamplas yang memang dia menyisakan goresan-goresan hamplas kasarnya. Nah, nanti ini pun kita akan finishing menjadi halus namun tidak licin. Setelah itu ke bagian bilah. Bagian bilah masih ada beberapa bilah yang memang kotor. Nanti akan kita bersihkan bilahnya. Dan kita buat bilahnya super tajam. Ini masih kurang tajam ya. Nanti akan kita asah kembali dan kita bersihkan bilahnya menjadi super tajam. Ini ketebalannya lumayan ya. Lumayan cukup tebal, sekitar 3 sampai dengan 4 mili. Kuat insya Allah untuk dibawa ngebolang, mancing. Ini dia detailnya. Detail sebelumnya seperti ini kawan-kawan. Ini adalah detail sebelum kita makeover. Alat untuk kita meng-makeover warangkanya, yaitu kita sediakan 3 macam hamplas. 3 macam hamplas dimulai dari grid yang ini untuk perataan. Setelah itu ini untuk penghalusan dan ini untuk finishing. Hamplas ini ditatakan seperti ini ya, di spon supaya lebih mempermudah. Setelah itu untuk memakeover bilahnya kita menggunakan beberapa media. Yang pertama ada batu asah cap panda. Setelah itu naik ke grid yang lebih halus, naik lagi ke grid sekitar 5000. Setelah itu kita akan stropping menggunakan stropping kulit. Dan apabila dibutuhkan nanti kita akan gunakan ini untuk tambahan kalau dia memang ada noda-noda yang sangat-sangat membandel. Oke, untuk lebih detailnya
Mari kita saksikan video proses makeover dari golok kecil, idaman kawan-kawan yang hobi bolang terutama mancing. Ayo kita mari saksikan bersama-sama. Check it out. Pertama, kita ratakan terlebih dahulu setiap sambungan dari warangka menggunakan hamplas nomor 100. Lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai merusak bentuk yang sudah bagus. Tamu ya, tahu nggak? Saya itu
Perhatikan kembali kerapihan dari warangka. Setelah dinilai cukup rapi, teteskan lem Korea pada seluruh sambungan warangka. Gunakan lem Korea atau sejenis lem yang tahan terhadap air. Teteskan lem perlahan-lahan ke seluruh sambungan warangka. Tetesan lem Korea berguna untuk memperkuat sambungan warangka agar kuat walau direndam air sekalipun. Seluruh sambungan warangka harus teteskan lem Korea dan pastikan meresap hingga ke dalam agar sambungan warangka kuat dan tahan air. Setelah semua sambungan dilumuri lem Korea, diamkan sejenak warangka agar lem Korea meresap ke dalam sambungan warangka. Setelah lem Korea didiamkan sampai kering dan meresap ke dalam sambungan warangka, perhatikan kembali setiap detail sambungan warangka. Pastikan seluruh celah sambungan telah dilumuri lem Korea. Untuk merapihkan badan warangka, gerus bagian badan warangka menggunakan amplas 100. Perhatikan kembali detail kerapihannya. Jangan sampai ada yang tidak presisi pada warangka. Gerus kembali bagian yang masih belum rapi dan belum presisi. Terus lakukan berulang-ulang sampai seluruh bagian warangka rapi dan presisi. Setelah rapi dan presisi, cuci amplas pada air agar seluruh kotoran yang melekat pada amplas hilang. Jangan lupa, warangka yang tadi dirapihkan dan dibubuhi lem Korea juga dibersihkan menggunakan air. Masukkan air ke dalam warangka.
Pastikan tidak ada air yang keluar melalui sambungan warangka. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua sambungan telah dilapisi lem Korea dan tahan air. Setelah dipastikan seluruh bagian sambungan terlapisi lem Korea, gerus seluruh bagian warangka menggunakan amplas 240 dalam posisi basah dan rutin dibersihkan menggunakan air, baik pada warangka maupun pada amplasnya. Hal ini dilakukan untuk menghaluskan warangka dan memastikan warangka tahan terhadap air. Usahakan amplas yang digunakan adalah amplas besi dan bermerek niken. Terus gerus seluruh permukaan warangka secara hati-hati sampai halus dan merata menggunakan amplas 240 dan air. Selesai proses penghalusan, perhatikan, sudah mulai terlihat perbedaannya. Warangka jauh lebih halus dan rapi dari sebelumnya. Gunakan amplas besi nomor 1000 atau 1500 merek niken. Tahapan finishing dikombinasikan dengan air agar finishing lebih maksimal. Gosokkan amplas secara perlahan dan sedikit mengambang pada warangka. Lakukan teknik ini ke seluruh bagian warangka sampai merata. Perhatikan bedanya. Warangka terlihat lebih mengkilat dan eksotis. Selanjutnya kita kerjakan bagian handle. Pastikan handle kalian bungkus dengan kain atau sejenisnya untuk melindungi tangan kita. Untuk handle, kita langsung gunakan amplas 240. Gosokkan amplas pada seluruh bagian handle, sembari memperhatikan kerapihan dan kenyamanan handle saat digenggam. Setelah selesai, lanjutkan ke tahapan finishing dengan amplas 1000 atau 1500. Dengan teknik yang sama dengan finishing pada warangka tadi. Setelah selesai seluruh handle di finishing menggunakan amplas 1000 atau amplas 1500. Pastikan handle tidak licin saat terkena air. Proses amplas selesai. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Ya, setelah beberapa tahapan tadi, dimulai dari tahapan kita merekonstruksi atau memperbaharui dari handle dan warangka. Ini dia jadinya, ya. Ini dia jadinya handle dan warangka. Handle dan warangka ini alhamdulillah sudah jadi. Tadi kita melalui beberapa proses. Yang pertama kita proses untuk penguatan sambungan
antara satu dengan yang lainnya supaya dia terkena air tidak mudah lepas. Kita tadi menyambungnya menggunakan dengan lem Korea. Kita menggunakan lem Korea untuk menyambungnya. Setelah itu, setelah di lem Korea full, kita full sambungan maksudnya ya, kita gerus dengan amplas nomor 100. Setelah digerus amplas nomor 100 dan kita ratakan seluruh permukaan dari handle dan warangkanya. Setelah itu baru kita menggunakan amplas 240 yang dikombinasikan dengan air. Tujuannya apa dikombinasikan dengan air? Supaya dia betul-betul dipastikan pada saat penggunaan, yaitu pada saat memancing, si handle dan warangka ini pas kena air dia tidak mengelupas atau dia tidak lepas. Makanya kita proses finishing amplas 240 menggunakan air. Setelah 240 kita menggunakan amplas 1000, dan setelah 1000 sekarang saatnya di finishing. Kuncinya ada di korek ini, namanya sangkling. Kalau bahasa di sini namanya sangkling. Sangkling itu yaitu merapatkan pori-pori menggunakan benda tumpul yang dia halus. Korek ini kebanyakan halus, maka kita akan ratakan dengan korek ini. Kita sangkling menggunakan korek. Kenapa saya menggunakan korek? Inilah yang dia mudah ditemui di rumah teman-teman sekalian, terutama untuk yang laki-laki yang merokok. Sekalipun laki-laki tidak merokok sekalipun, dia masih akan ada korek di rumah walaupun laki-laki tidak merokok. Nah, kita menggunakan korek. Sebaiknya sebetulnya ada yang bilang menggunakan bambu hitam yang sudah kering, lama kering ya. Jadi dia ada bambu yang segede gini, menggunakan bambu, katanya lebih bagus menggunakan bambu hitam, itu lebih bagus. Ada juga yang lebih bagus menggunakan gigi gajah, cuma itu kan dilindungi. Ini adalah proses samplingnya. Mohon maaf teman-teman, agak sedikit berisik, di luar lagi ada acara itu ya, di luar tetangga lagi ada acara ulang tahunan, jadi agak sedikit berisik karena beliau masih banyak tamu. Nah, terus saja seperti ini, lakukan terus seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini bagiannya terlihat dia belum mengkilat. Jadi sangkling ini adalah proses pemadatan sekaligus mengkilat ya, mengkilatkan kayu menggunakan sangkling. Kalau dulu menggunakan ini sebelum ada batu hijau, kain poles lepis, dia menggunakan ini. Nah, ini dia jadinya. Dia sangat beda jauh antara yang sudah disangkling dengan yang belum disangkling, teman-teman. Kita coba sangkling yang sebelah sininya, lihat ya. Nah, ini dia detailnya setelah selesai disangkling. Nah, ini sebelah sini ya kawan-kawan ya. Ini hitam natural. Ini sebelah sini dia hitam natural. Ini detail ya, detail kawan-kawan. Nanti kawan-kawan bisa bandingkan antara sebelum di makeover dan setelah di makeover. Nah, di sambungannya sudah tidak ada lagi di sambungannya sudah tidak ada lagi bolong-bolong ya, tidak ada lagi bolong-bolong. Ini sudah kita tutup semua
menggunakan lem Korea, lem yang tahan terhadap air, sehingga air insya Allah kedap, tidak akan masuk ke dalam ini melewati lubang-lubang ini. Ini detailnya. Oke, sekarang kita lanjut sampling handle-nya. Untuk handle kita tadi hanya ngambang saja. Untuk handle kita tadi hanya ngambang saja di amplas 1000-nya. Tujuannya untuk apa? Supaya handle-nya ini tidak licin, kawan-kawan. Jadi dia tidak seberapa halus, supaya handle-nya tidak licin. Namun tetap kita sampling untuk memaksimalkan keluar warnanya, ya. Untuk memaksimalkan agar warna hitam natural dari kayu sono, kayu ireng ini keluar. Ya, terus lakukan seperti ini. Dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share agar lebih banyak lagi teman-teman yang bisa melihat dan menonton video ini mendapatkan sedikit pengetahuan tentang bagaimana makeover handle dan warangka, makeover bilah supaya dia bisa kuat terhadap air dan halus, ya. Selesai. Ini dia handle-nya. Ini dia handle-nya, seperti ini handle-nya. Ini handle-nya setelah disamping. Oke. Jadi ini secara keseluruhan detail dari golok kecil setelah di makeover. Ya, ini adalah detail dari golok kecil setelah di makeover. Dia kuat, insya Allah tidak goplak. Oke, kita cukupkan dulu karena durasinya lumayan cukup panjang. Untuk detail makeover bilahnya akan kita sambung di video part 2. Tetap semangat, tetap berpikir positif, gunakanlah bilah sesuai dengan fungsinya, dan jangan pernah berpikir bilah adalah murni senjata untuk melukai orang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai berjumpa di part 2 makeover bilah. Terima kasih.